Semangat pagi, pasukan reseller Faras. Apa kabar semuanya? Sehat, kaya, bahagia. Bersama saya Pasek Juniarte. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah materi yang sangat basic sekali, yaitu kenapa minyak Faras ini bisa menyembuhkan. Teman-teman semua bergabung di bisnis Faras ini banyak sudah memakai, banyak melihat testimoni-testimoni yang ada. Ada yang sakit jantung sembuh dengan minyak Faras, ada yang miom kista sembuh dengan minyak Faras, ada yang saraf kejepit, ada yang stroke, ada yang gagal ginjal, ambeien. Banyak sekali teman-teman akan ketemu di media sosial, ketemu diceritakan oleh reseller-reseller yang lain, sakit ini bisa sembuh. Kadangkala kita bertanya, kenapa bisa sih hanya digosok-gosok minyak, hanya dibalurkan dengan minyak Faras, kita bisa sembuh. Sebelum masuk ke materi, saya akan cerita pengalaman pribadi saya, sehingga dari cerita ini teman-teman akan mendapatkan gambaran bahwa minyak Faras ini bisa menjadi solusi keluarga nanti. Nah, saya akan cerita tentang anak pertama saya, Sena. Kalau anak kecil tumbuh gigi biasanya kenapa? Timbul panas, ya, demam, seperti itu kan. Saya bergelut di dunia pengobatan dari 2009, setidaknya di awal saya kasih herbal-herbal. Di awal mempan, kadang-kala habis itu panasnya nggak turun. Saking panik keluarga, istri saya panik, orang tua panik, akhirnya dibawa ke dokter spesialis. Lama karena saya juga paham efek sampingnya, bagaimana nanti kalau Sena terus-terusan mengkonsumsi obat medis, gigi sama tulangnya pasti akan kalah nanti. Akhirnya saya di Bali ketemu sama tabib anak, diajak ke sana. Yang dikasih pada saat Sena panas itu bawang, minyak bawang itu dipanesin, diisi minyak kelapa, dibalur dari tulang belakang sampai ke bawah, itu dibalur. Tiba-tiba nggak sampai 1 jam panasnya Sena turun. Nah, ini cerita awal saya. Masa hanya dibalur minyak bawang panasnya turun? Mungkin ibu-ibu yang dengerin cerita saya pernah nggak ngalaminya seperti itu. Kemudian yang kedua ceritanya juga saat Sena mulai tumbuh kayak gitu kan, makannya juga aneh-aneh, susu, ngemil, snack kayak gitu kan. Yang kalah perut kayak gitu, yang kalah perutnya mules, tegang. Kita aja perut sakit juga lumayan menguras energi kan, apalagi si kecil. Kalau anak sakit yang menderita siapa? Yang nggak bisa tidur semalaman siapa? Orang tua. Itu saya ngerasain juga. Nah, kemudian pada saat Sena ini perutnya sakit, saya juga bawa ke tabib anak saat itu. Yang dikasih cuma kunyit, ya, suruh nyari kunyit diparut, diisi minyak kelapa, dipanesin, ditempel, dipusar. Habis itu Sena kentut, ya, buang gas, kemudian sakitnya hilang, sakit perutnya itu hilang. Wah, kok bisa ya? Ya udah, saya kasih ini itu, nggak juga terbantu, dikasih minyak kunyit, sembuh kayak gitu kan. Nah, ini cerita yang kedua saya. Kemudian cerita yang ketiga saya, pada saat itu anak saya diare. Sehari itu ada 8 kali lah, bawa ke dokter, pasti itu disuruh opname. Saya bawa ke tabib anak juga. Ya, yang diberikan cuma suruh nyari daun jambu biji, jambu klutuk itu. Habis itu diisi garam, dihancurin, tempel di perut. Langsung diarenya stop. Wah, kok bisa? Apakah hanya untuk anak kecil? Itu ceritanya saya dulu. Apakah hanya anak kecil terjadi seperti ini? Apakah orang dewasa bisa juga pakai ini? Itu pertanyaan-pertanyaan saya dulu sebelum saya kenal Faras.
Akhirnya tahun 2016 Pak Putu cerita sama saya mau buat minyak yang akan nanti membantu teman-teman di Indonesia sembuh dari sakit-sakit yang kronis. Karena saat ini banyak teman-teman di Indonesia, orang-orang yang mengalami keluhan sakit itu bosan minum obat. Nanti ini bisa jadi solusi. Dari kejadian saya tumbuh gigi, panas, demam itu sembuh dengan minyak bawang, kemudian sakit perut sembuh dengan minyak kunyit, kemudian diare dengan ditempel di jambu biji kluthuk itu membuat saya yakin dengan apa kata-kata Pak Putu ini kayak gitu. Oke Pak, saya ikut Pak kayak gitu. Nah, di awal-awal istri saya melahirkan anak kedua, istri saya ada benjolan di daerah payudara. Dokter bilang itu kelenjar. Nah, saya pakai minyak Faras. Itu hitungan nggak sampai sebulan rutin dibalur minyak Faras, benjolan itu hilang. Sampai sekarang benjolan itu hilang. Itu luar biasa sekali. Makanya dengan kejadian-kejadian itu, saya yakin dengan minyak Faras. Nah, pertanyaannya sekarang untuk teman-teman yang mendengarkan video saya ini juga sama. Kok bisa minyak Faras itu bisa menyembuhkan? Nah, saat kejadian-kejadian itu, saya ketemu jawabannya pada saat pelatihan dulu di Bali, di Bedugul itu dengan Ko Ivan Winarno. Saat itu di STV pertama di bagian pengobatan, beliau menceritakan bahwa pengobatan tidak hanya diminum. Pengobatan caranya banyak. Ada yang diminum berupa pil sama tablet seperti itu, ada yang langsung diminum berupa cair seperti jamu, sirup kayak gitu. Obat ada yang masuk dari bawah lidah, obat itu ada masuk dari suntikan, ada yang masuk dari kulit. Di sana baru saya terbuka bahwa ini hebat, ini luar biasa. Teman-teman yang tahu pun juga sangat bersyukur kenal minyak Faras ini. Hasil penelitiannya itu ternyata obat berdasarkan dari sistem penyerapannya. Obat yang masuk lewat mulut berupa pil tablet ini, ya dia masuk ke mulut akan diproses oleh air liur kita, enzim kita, masuk ke kerongkongan akan diproses juga, kemudian masuk ke lambung kita diproses oleh asam lambung, masuk ke usus halus, ya perjalanannya panjang. Sehingga obat yang masuk berupa pil sama tablet ini masuk ke dalam tubuh kita hanya diserap sekitar 5% oleh tubuh kita. Kemudian yang lebih bagus dari obat yang berupa pil adalah obat yang berupa cair seperti madu, jamu, sirup seperti ini diserap sekitar 12%. Obat yang lebih bagus dari obat yang berupa pil sama sirup ini adalah obat yang berupa suntikan. Coba aja, anak kecil panas atau kita pun demam seperti itu kan. Ya, demam dikasih pil tidak mempan, dikasih sirup tidak mempan, dibawa ke puskesmas, dibawa ke dokter, disuntik sekali ternyata panasnya langsung turun. Itu karena apa? Karena obat masuk ke jalur suntikan itu lebih besar, sekitar 30%. Nah, sekarang obat yang masuk lewat kulit lebih banyak lagi. Nah, ini namanya transdermal, suatu metode pengobatan obat itu yang dimasukkan lewat kulit kayak gitu. Ya, ini contoh. Kalau anak kecil perutnya kembung, teman-teman ngasih apa? Ngasih pil, ngasih sirup, apa ngasih minyak kayu, apa minyak telon kayak gitu kan? Minyak yang anget-anget. Minyak telon. Kenapa? Ya memang dari dulu dipercaya kayak gitu kan. Nah, itu kenapa jawabannya? Itu karena kulit menyerap lebih banyak. Sama kayak kita digigit serangga, digigit nyamuk, digigit semut kayak gitu kan timbul bentol. Secara medis kan bentol itu apa? Benjolan yang tidak terduga itu apa? Itu masuk tumor kayak gitu kan. Nah, ini apakah benjolan yang digigit oleh serangga ini bisa hilang? 1 hari, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan? Tergantung seberapa cepat minyak yang hangat-hangat masuk ke bagian yang mengalami benjolan tersebut, yang digigit serangga tersebut. Nah, makanya banyak yang gangguan kista minum sembuh dengan minyak Faras karena apa? Karena kulit menyerap lebih banyak. Sekitar 80%
oleh tubuh, sehingga tidak ada proses mulut, kerongkongan, lambung, itu tidak ada, itu dipotong langsung dia masuk ke bawah kulit, ada apa, ada darah, langsung dia masuk, sehingga shortcut ya, jalurnya cepat. Ini yang membuat banyak orang terbantu dengan pengobatan minyak, dengan minyak Faras ini. Ini alasan pertama kenapa minyak Faras ini bisa mengobati. Alasan pertamanya karena faktor kulit. Dari sini teman-teman bisa menjelaskan nanti kenapa orang itu bisa sembuh dengan faktor kulit ini. Ya, semoga di bagian ini teman-teman paham bahwa kulit menyerap lebih banyak, sekitar 80%. Alasan kedua, kenapa minyak Faras ini bisa menyembuhkan? Karena faktor sentuhan. Banyak orang sakit karena jarang disentuh. Coba aja bapak ibu malam hari, bapaknya minta jatah, minta silaturahmi, hampir rata-rata bapaknya ini kena sakit yang namanya sakit mah, gitu. Mah gitu. Ya, karena si bapak tidak dapat sentuhan oleh ibunya, akhirnya besok paginya, kadang-kadang malamnya juga tensinya bisa naik, paginya asam lambung bisa naik kayak gitu kan, marah-marah nggak jelas, itu kan karena sentuhan. Sama kadang-kala ada pasangan suami istri, anaknya sakit, punya ya baru menikah lah, pasutri ya, bapak sama ibunya sama anaknya tinggal di Bali, bapaknya kerja di Jakarta kayak gitu kan. Anaknya sakit, udah kasih ke dokter umum, dokter spesialis herbal, nggak sembuh juga gitu. Ayahnya panik, tiba-tiba pulang ke Bali, si anak ini melihat bapaknya tanpa diobati bisa sembuh. Itu artinya apa? Si anak kangen bapak. Ya, kangen yang mendalam juga seperti itu kan. Ya, pernah nggak mengalami seperti itu? Banyak, apalagi orang tua kita. Ya, contoh orang tua punya anak 5, semua sukses. Satu orang tuanya ada di Bali, yang lain ada satu di Jakarta tugas, di Makassar, di Batam, di luar negeri gitu. Tiba-tiba bapaknya sakit. Ya, obat udah medis nggak sembuh, herbal nggak sembuh, udah obat yang paten-paten juga nggak sembuh. Anaknya ini kompak pulang ke Bali. Ya, pulang ke Bali akhirnya ada yang mijetin tangannya, ada yang nyuapin, ada yang ngajak ngobrol, tanpa diobatin secara serius, bapaknya ini sembuh. Ini hebatnya sentuhan. Makanya banyak orang sembuh dengan minyak Faras itu karena sentuhan. Istrinya balurin bapaknya, bapaknya balurin istrinya, anaknya balurin orang tuanya balurin anaknya. Ini terjadi sentuhan yang sangat luar biasa. Ini sistem pengobatan timur kita dengan sentuhan. Ya, ini luar biasa sekali. Malah ada di luar negeri, anak yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Ya, nanti teman-teman kalau mau lihat videonya itu, nanti saya sertakan juga di linknya. Nanti teman-teman bisa nonton videonya itu, anak kecil bisa hidup lagi. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dipeluk. Ya, nggak mungkin lah bayi itu bisa acting, nggak mungkin. Ada orang tua punya anak kembar, satunya hidup, satunya meninggal. Yang meninggal itu karena saking sayang dipeluk sama ibunya. Dokter juga heran kok bisa kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa nonton videonya sebagai bahan referensi untuk bahwa keajaiban itu ada dengan kekuatan sentuhan gitu. Makanya banyak orang yang sakit yang aneh-aneh bisa sembuh dengan minyak Faras, yang penting disentuh, diberikan sentuhan tulus oleh keluarga, seperti itu. Banyak orang sakit juga karena sentuhan, jarang disentuh sama keluarga, dikucilkan, dimarahin, bermusuhan sama keluarga, kan itu sentuhan luar biasa sekali. Nah, ini prinsip pengobatan timur yang kedua. Faras bisa menyembuhkan karena faktor sentuhan. Alasan yang ketiga yaitu kenapa minyak Faras ini bisa menyembuhkan, karena faktor tulang belakang. Kalau kita berbicara tulang belakang untuk pengobatan timur, pengobatan Indonesia, ada namanya energi, cakra. Energi atau cakra inilah sesuatu yang hidup.
tubuh kita ini kurang lebih ada 325 cakra, tapi yang paling penting sekali adalah 7 cakra vitalnya. 7 cakra tubuh. Cakra atau energi ini adalah sesuatu yang hidup. Nah, di sini saya bisa memberikan gambaran. Ada pertama cakra mahkota letaknya di ubun-ubun. Bapak Ibu pernah melihat ubun-ubun bayi itu bergerak, apa diem pasti bergerak. Berarti ada sesuatu kehidupan. Di sini yang pertama cakra mahkota. Yang kedua, teman-teman juga bisa melihat gambarnya. Yang kedua ada cakra mata ketiga, cakra dahi atau ajna cakra letaknya pas di tengah-tengah alis kita. Cakra tenggorokan, cakra hati atau cakra jantung letaknya pas di tengah-tengah hulu hati kita, di dada kita. Habis itu ada cakra perut, cakra pusar, solar plexus, ini pas di perutnya kita, di atas pusarnya kita. Habis itu di bawah pusarnya kita, di bawah perutnya kita itu ada namanya cakra kelamin atau cakra seks. Habis itu cakra yang terakhir, cakra yang ketujuh ada di tulang ekor atau cakra dasar. Nah, 7 cakra ini yang mengendalikan tubuhnya kita. Apa hubungannya dengan kesehatan? Teman-teman bisa lihat slide di belakang saya ini. Secara kesehatan, 7 cakra ini mengendalikan kelenjar-kelenjar yang ada di tubuhnya kita. Cakra mahkota yang paling atas akan mengendalikan yang namanya kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini artinya kelenjar keseimbangan tubuh. Ya, contoh. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah merasa berdiri 1 menit, 2 menit, tiba-tiba mau jatuh, mau pingsan. Atau yang pernah pingsan, kemudian yang migrain, vertigo, yang vertigo itu kepalanya seperti diputar-putar kayak mabuk. Atau yang paling simpelnya orang mabuk perjalanan, besok kita naik mobil ya ke daerah ini gitu. Naik mobilnya besok tapi mabuknya hari ini. Ada nggak? Mungkin teman-teman yang senyum-senyum di sana merasa seperti itu. Ini banyak terjadi seperti itu. Ya udah pakai antimo nggak sembuh, udah pakai ini nggak sembuh. Ternyata problemnya ada di cakra mahkota atau kelenjar pineal. Nanti jika ada teman-teman atau pelanggan atau keluarga nanti yang mengalami mabuk perjalanan seperti itu, sebelum naik mobil balur di cakra mahkota, sampai di dalam mobil juga dibalur, habis itu balur di cakra mahkota. 3 kali aja mengalami kejadian naik mobil keluar kota, nanti mabuk perjalanannya bisa hilang. Itu cakra mahkota. Kemudian cakra dahi, asna cakra ini ngatur namanya kelenjar pituari. Cakra tenggorokan dia ngatur yang namanya kelenjar tiroid, panas dingin tubuh. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang merasa setiap hari menggigil kedinginan, setiap hari pakai selimut, bisa cek tiroidnya, bisa cek lab nanti. Kadang-kala tiroidnya lagi meradang seperti itu. Contoh anak kecil yang lagi amandel, ya dia meradang, bengkak, dia akan panas. Kita makan gorengan terlalu banyak, bengkak juga meradang, kita demam juga seperti itu. Karena dia akan mengatur panas dingin tubuh. Ada cakra hati, cakra jantung, dia ngatur tentang jantung berdebar-debar, sakit jantung seperti itu dia ngatur. Cakra hati dia ngatur yang namanya kelenjar timus. Cakra pusar dia ngatur kelenjar pankreas, arahnya ke gula darah. Cakra seks mengatur yang namanya kelenjar gonad. Cakra dasar dia ngatur kelenjar adrenal. Nah, ini hubungan antara cakra dengan kesehatan sangat nyambung sekali. Ya, secara lebih detail, cakra ini kalau kita hubungkan dengan organ-organ terkait di dalam tubuhnya kita apa? Ya, cakra mahkota, kita teman-teman bisa melihat gambar detail di belakang saya ya. Cakra mahkota itu mengatur yang namanya bagian kepala, bagian otak, dan mata sebelah kanan. Tiba-tiba nanti teman-teman asam lambungnya naik, terlambat makan, mungkin lagi stres akhir bulan atau apa nanti yang membuat asam lambung naik, tiba-tiba mata sebelah kanan sakit, itu artinya yang ada masalah nanti cakra mahkota, balur di sana nanti.
Kemudian masuk ke lagi cakra yang ketiga, asna cakra, dia ngatur mata sebelah kiri. Saya juga sama, asam lambung naik, jika mata kiri Anda sakit, balur di asna cakranya nanti. Kemudian dia ngatur masalah telinga, hidung, THT. Jika nanti ada yang sinus, tahunan, puluhan tahun sinus nggak sembuh-sembuh, ini yang agak dingin, agak lembab, balur di tengah-tengah alis kita atau asna cakra kita. Habis itu jika ada gangguan di telinga juga balur di sini. Kemudian ada gangguan-gangguan di areal kepala, ini juga bisa balur di sini. Asna cakra. Cakra tenggorokan, dia ngatur tadi tiroid, radang makanan, radang tenggorokan atau bagaimana, ini bisa balur di sini. Kalau teman-teman yang nanti ada anaknya amandel atau keluarganya amandel, bisa dibalur di sini. Nanti akan ketemu seperti kerikil, itulah dibalur. Turunkan 5-10 menit ya itu. Kadang-kala tek, amandelnya hilang. Itu kelenjar tenggorokan. Habis itu cakra jantung, dia ngatur tentang tensi tinggi, gangguan-gangguan di dada, paru-paru, jantung, balur di sini. Ya, cakra hati, dia ngatur di bagian jantung, sirkulasi darah. Habis itu cakra pusat, dia ngatur di perut, asam lambung. Jika teman-teman ada gangguan asam lambung, balur di bagian perut nanti. Asam lambung, mah. Habis itu salah makan sedikit kembung, salah makan sedikit mules, itu balur di sana. Cakra sek di bawah pusar, dia ngatur sistem reproduksi. Nah, ini bagus untuk meningkatkan libido, makanya nanti teman-teman rutin balur istrinya, balur suaminya di sini, tiba-tiba minta jatah silaturahmi karena libidonya naik, karena cakra seknya dibangkitkan. Sama juga untuk gangguan ejakulasi dini, sperma encer, sperma lemah, ini sangat bagus di cakra sek. Ya, itu dibalur di bawah pusar selangkangan. Nah, ini yang paling luar biasa pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman di sini adalah tentang program. Ada banyak yang tidak punya baby 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Gara-gara rutin dibalur di bagian cakra sek ini, sekarang anaknya udah 1 tahun, 2 tahun. Itu saya punya teman, Bapak Alit, 2 tahun menikah, udah berbagai macam cara, ternyata belum berhasil dengan minyak faras. Sekarang anaknya umur 2 tahun. Sama juga Pak Wayan Tulus, 5 tahun menikah, nggak punya baby, udah berbagai macam cara, dengan minyak faras juga terbantu. Ini luar biasa sekali, karena apa? Cakra sek itu kayak titik pengendali, itu dibangkitkan lagi. Makanya rutin dibalur di sana, libido pasti akan naik, nafsu mulai naik, seperti itu. Malah ada ibu-ibu yang gangguan haidnya udah menahun, udah berbagai macam cara, udah ya menopause dini lah kayak gitu, nggak haid lagi, dibalur di sana, tiba-tiba seminggu 2 minggu haidnya keluar gitu. Ini perbaikan di sistem reproduksi. Kemudian ada cakra dasar, dia mengatur yang namanya ginjal sama tulang belakang. Makanya banyak orang yang suka duduk, kurang minum air, pinggangnya sering sakit karena dia diatur oleh cakra dasar, tulang ekor kita. Ya, makanya banyak yang gagal ginjal, asam urat, kolesterol, diabetes, pinggangnya sering sakit karena cakra dasarnya bermasalah. Kalau teman-teman melihat gambar ini, cakra mahkota ada di depan, asna cakra, ini gambar di depan yang teman-teman lihat di belakang saya ini. Kemudian ada cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra perut, cakra sek, cakra dasar, itu letaknya di depan tapi akarnya ada di tulang belakang. Perhatikan gambar ini, akarnya tulang belakang. Makanya titik paling wajib dibalur minyak faras adalah tulang belakang. Karena apa? Semua sakit itu dikendalikan oleh tulang belakang. Jadi cakra mahkota kena cukup dari atas ke bawah, itu apapun 7 cakra titik itu teman-teman nggak ngerti juga, nggak masalah. Yang penting balur di tulang belakang, selesai perkara. Udah nggak ngerti teorinya 7 cakra itu, balur tulang belakang dari atas ke bawah, semua diobati. Yang sakit diobati, yang tidak sakit dikuatin, kayak gitu. Ini tulang belakang. Itu alasan ketiganya kenapa minyak faras bisa menyembuhkan, karena faktor tulang belakang. Tulang belakang rutin dibalur, tulang belakang mengendalikan 7 titik vital itu dikembalikan, itu direlakskan, itu distabilkan oleh minyak faras. Kemudian faktor yang keempat adalah telapak kaki. Telapak kaki ibarat akar pohon, tempat masuknya energi bumi. Kenapa masuknya energi bumi? Kenapa ibarat akar pohon?
Teman-teman bisa pernah melihat nggak? Ada anak kecil, yang satu sering digendong, jarang sekali ditaruh di lantai di tanah, setiap hari pakai kaos, pakai sepatu. Yang lagi satu umur 6 bulan, 5 bulan udah dibiarin di tanah tanpa alas kaki. Pertanyaan saya, yang bisa jalan, yang lebih cepat jalan yang mana? Yang selalu digendong, pakai kaos kaki, atau yang dibiarin di tanah? Jelas, yang dibiarin di tanah, dilepasin seperti itu. Ya, dibiarkan nyeker seperti itu. Karena dia langsung mendapatkan energi bumi. Ya, sama kayak pernah nggak dengar orang yang stroke, orang yang saraf kejepit wajib ditanam di tepi pantai. Ya, kakinya ditanam sama pasir-pasir itu. Karena sirkulasi darahnya terganggu, sistem energinya terganggu, dia seperti ngecas. Ya, sama kalau ada nanti teman-teman punya pelanggan atau keluarga lagi ada gangguan-gangguan yang pokoknya setiap hari makan pun mengantuk, segera lari ke pantai, segera ngecas. Kalau secara ilmu pengobatan namanya grounding. Ya, ke pantai, tanam tanaman seperti itu, biarkan karena energi tertinggi itu, gravitasi tertinggi ada di pinggir pantai. Itu sangat bagus untuk ngecas. Ya, kemudian lihat gambar ini. Semua titik saraf ujung-ujungnya itu ada di telapak kaki kita. Ya, ada mata, telinga, lambung, paru-paru, kolesterol, insomnia, susah tidur, apapun, orang yang reproduksi pun ada di telapak kaki. Ya, saraf duduk, apapun ada di telapak kaki. Makanya kalau teman-teman pijet akupresur, ya, diambil di telapak kakinya, aduh sakit. Tukang pijat kadang-kala tahu. Ibu asam urat ya, ibu susah tidur ya, ibu asam lambung ya. Mereka tahu nggak itu? Karena titiknya itu mewakili organ di dalam. Makanya titik yang kedua wajib sekali dibalur adalah telapak kaki. Karena telapak kaki ini mewakili semua organ yang ada di dalam. Balur ini rutin di telapak kaki, sela-sela jari kaki ini untuk menjaga jika ada organ yang bermasalah disembuhkan, distabilkan. Jika yang masih sehat itu dikuatin lagi kayak gitu. Nah, ini alasan yang keempat kenapa minyak faras itu mengobati, karena minyak faras langsung menyentuh di telapak kaki. Alasan yang kelima, kenapa minyak faras ini bisa menyembuhkan atau mengobati adalah faktor bahan bakunya. Kenapa bahan baku kayak gitu? Ada anak kecil perutnya kembung kan? Yang diberikan apa? Minyak telon nih contoh kan. Bahan dari minyak telon apa? Ada kayu putih, VCU, 3 unsur itu. Dibalurkan, kembungnya hilang. Anak kecil habis mandi dibalur dengan minyak kayu putih dulu kan. Ya biar badannya hangat. Bapak-bapak mau pijat pakai minyak gondopuro. Bahannya apa? Hanya kayu gondopuro. Nah, faras bahannya apa kayak gitu kan. Faras terbuat dari 108 tanaman obat, sangat kompleks sekali. Ini yang membuat banyak orang-orang yang sakit lumayan kronis atau parah bisa terbantu dengan minyak faras karena kandungannya. Ya, kandungan ini yang membuat banyak orang sembuh. Ya, faras ini terbuat dari 9 unsur alam semesta yang terdiri dari 108 tanaman obat. Ada unsur akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan ada 3 unsur yang lain. Ada air, api, dan eter. Eter niat baik. Seperti gambar pohon ini, faras ini mewakili semuanya. Ya, ada akar, batang, biji, buah, daun, bunga. Ini akan mewakili pengobatannya. Ini akan mewakili unsur-unsur energi yang ada di tubuhnya kita. Dari sisi akar ada ginseng, ada kladitikus, jahe merah, kunyit putih, bidara upas, dan lain-lain. Ya, ini kunyit putih. Kunyit putih sangat bagus untuk tumor kanker. Makanya banyak orang kista miom kanker, gangguan payudara itu sembuh, benjolan bisa sembuh karena ada kandungan kunyit putih yang ada di faras ini. Banyak yang gangguan benjolan, miom, kista, kanker, tumor baik di rahim maupun payudara sembuh dengan minyak faras karena kandungan kunyit putihnya. Yang kedua ada batang. Pule kayu manis secang misui. Secang ini ada kayu, masukkan ke air warnanya merah. Ini menghidupkan darah, melancarkan sirkulasi darah. Makanya banyak orang yang asam urat bengkak-bengkak, ada gangguan ginjal, dengan dibalur minyak faras bengkaknya hilang.
Ada yang kecelakaan, kakinya bengkak, balur minyak faras, bengkaknya bisa hilang karena kandungan secang ini. Ya. Biji-bijian adas untuk sangat bagus untuk pH lambung. Jika teman-teman ada yang gangguan asam lambung, balurkan minyak faras dari atas ke bawah akan menormalkan pH lambung. Ini sangat cepat sekali menurunkan asam lambung. Dari sisi buah, ada pinang, maharddewa, cabai jawa, mahoni, mengkudu. Mengkudu sangat bagus di jantung. Nanti kalau ada teman-teman yang darah tinggi, cepat dibaluri di bagian dada, leher, tulang belakang, telapak kaki. Ini sangat cepat sekali menurunkan tensi dan sangat bagus untuk vitamin jantung. Mengkudu salah satu nutrisi terbaik untuk jantung. Makanya kan di luar negeri itu dijual di Indonesia, mengkudu atau noni itu dijual sangat mahal sekali karena sangat bagus untuk jantung. Tapi di Faras minyak intinya kayak gitu, lebih padat dari cair kan. Ini minyak esensialnya, minyak intinya, kandungan minyak mengkudu yang ada di Faras. Bunga ada cengkeh, ini cengkeh sangat bagus sekali untuk menghangatkan badan. Bunga lawang, melati, lavender, rosella pembersih darah. Kalau ada yang asam urat, diabetes, kolesterol tinggi, sebelum pakai minyak Faras cek dulu. Ya, anggaplah tensinya tinggi atau asam uratnya tinggi 12, 11 itu. Setelah menggunakan minyak Faras kok asam uratnya turun normal ke 4, ke 5, ke 6 itu karena kandungan rosellanya ini, karena kandungan minyak rosellanya. Kemudian daun ada kumis kucing, lidah buaya, pepaya, intara, nasi tabah, sirih. Sirih untuk pH lambung, bukan sirih untuk pH kewanitaan. Jadinya nanti ibu-ibu rutin cebok minyak Faras karena ada kandungan sirihnya, keputihannya hilang, malah misfinya bisa tambah rapat dengan daun sirih ini nanti. Kemudian dari sisi kandungannya ada energi panas, artinya membuat tubuh agak hangat. Ada minyak esensialnya, ada minyak dinginnya, minyak kelapa, kemudian ada ether dan niat baik. Ya, energi yang bersifat dingin ada minyak kelapanya, zaitun, kedelai, bunga matahari. Maksudnya begini, kadang-kala kita kecapean, pernah nggak merasa badan panas, pegal-pegal, panas luar biasa? Ya, kemudian karena pegal itu teman-teman nyari tukang pijat. Tukang pijat itu minyaknya apa? Kadang-kala minyak kelapa atau minyak zaitun. Dibalur itu tiba-tiba teman-teman pasti mengantuk. Ya, kita butuh mengantuk, kita perlu energi dingin. Nah, di Faras juga seperti itu, teman-teman. Pegel di kantor, setelah dibalur minyak Faras, tiba-tiba menguap, tiba-tiba mengantuk. Karena ada kandungan yang unsurnya dingin ini. Dia membalancingkan. Ada energi api, minyak kayu putih, cengkeh, pala, jahe, gaharu. Nah, ini maksudnya pada saat kita pernah nggak ngalamin habis makan mengantuk. Ya, jam 9 pagi, jam 10 pagi mengantuk, itu berarti energi tubuh kita lemah. Nah, ini perlu energi api atau energi zinc, diberikan tingkatan energi lagi. Pada saat membalur minyak Faras ini dari tulang ekor naikkan ke atas, ini kita langsung fresh. Ya, kita langsung fit. Apalagi yang suka begadang. Ini sangat bagus untuk mengangkat energi kita. Nah, itu tadi 5 alasan kenapa minyak Faras ini mengobati. Sehingga teman-teman paham, bukan lagi katanya minyak Faras ini bisa mengobati, tapi teman-teman yang sudah menjadi tim pasukan reseller Faras paham teorinya bahwa ada 5 alasan kenapa minyak Faras ini mengobati. Oke, sekian dari saya di sesi ini. Sampai ketemu di sesi yang lain. Salam sehat, kaya, bahagia.